Happy Mother's Day. Aduh. Hey, you both. Tuh guys, dia main break-breakan, gangguin emaknya. Hai, selamat jumpa. So gengs, hari ini 10 Mei 2020 di Australia sekarang lagi Mother's Day. I get this one. 1, 2, 3. Ta-da! This is love. This is mama. Thank you for being mama. Lots of love, Aliston. Eat mama again. Nah, Mother's Day di Australia ini selalu berbeda, nggak harus tanggal 10 Mei. Jadi di Australia sendiri itu Mother's Day-nya setiap bulan Mei di minggu kedua. Jadi pas hari Minggu dan harus hari Minggu. Jadi setiap tahun always nggak harus tanggal 10 Mei karena di Indonesia sendiri kan kita konsis ya, kita emang tanggal 22 Desember setiap tahun, nggak bisa dirubah-rubah, itu adalah hari ibu. Nah kalau di Australia beda. Can you say hi? Sama Pumba. Thank you so much. Jadi guys, dari dulu aku tuh nggak pernah berpikiran akan yang namanya punya sesuatu yang seperti ini. Seperti ini. Dulu tuh aku tuh ya ampun, kayaknya tuh gimana gitu kalau dekat anak kecil dengan aku pakaian rapi, dan dulu aku tuh suka banget pakai pakaian warna putih. Pokoknya mereka tuh kayak little monster gitu lah buat aku. Terus akhirnya sampai suatu saat akhirnya umurku menua dan aku cuma berpikir banyak banget orang-orang yang mengidam-ngidamkan yang namanya punya anak gitu kan. Terus akhirnya aku pacaran nih sama suami aku yang sekarang, itu kita pacaran sampai 2 tahunan lah. Terus akhirnya setelah pacaran lumayan lama, akhirnya memutuskan untuk yuk punya anak gitu. Itu pun dia yang bilang yuk punya anak gitu. Bukan dia sih, lebih tepatnya tuh keluarganya. Keluarga dari mereka tuh, keluarga dari suami aku tuh pengen punya keturunan karena suami aku itu keturunan terakhir. Jadi semua tuh belum pada bisa punya anak. Akhirnya wah udah kumpul keluarga segala macam, akhirnya kita memutuskan untuk punya anak. Terus kalau orang bule itu biasa guys punya anak tanpa ada yang namanya pernikahan. Terus saat itu pas ngomong sama aku, keluarganya ngomong segala macam, ya udah gitu, nggak apa-apa punya anak. Terus aku mikirnya, oh berarti kalau punya anak tuh nikah gitu kan. Ternyata mereka even suamiku aja tuh nggak berpikir sampai menikah atau gimana, ya udah punya anak aja gitu. Terus akhirnya aku berantem, aku tetap pokoknya sebandel-bandelnya aku, sejahat-jahatnya aku tetap ada yang namanya culture Indonesia. Aku nggak bisa, aku bilang sama suami aku, kalau emang pengen punya anak, lo harus nikahin gue gitu. Kalau misalnya kasihan aja gitu anak di luar nikah, kayaknya gimana, mau yang namanya lo hamil 9 bulan asal lo ada laki lo gitu, lo nikah, buat aku is okay. Yang terpenting itu adalah ketika anaknya menikah, ketika kita punya anak, anaknya itu punya catatan sah sebagai suami istri gitu, ada emak bapaknya yang resmi. Ya udah, akhirnya setelah pergulatan panjang, karena aku tuh tipe orang yang gue dari dulu berdiri sendiri, nggak yang namanya minta uang ke orang tua, nggak minta uang ke om pimpa gitu, atau yang ke gimana pun gitu ya, syalala. Syahrini dong, Syahrini enak ya boh, punya aki-aki. Kita kagak punya, semua kalau harus kerja sendiri gitu. Terus aku cuma mikir, kalau emang cinta ya udah, apa susahnya gitu nikah.
Terus akhirnya aku bilang ke suami aku, kalau someday kita menikah terus udah lama ternyata aku nggak bisa punya anak, aku siap untuk ditinggalin atau diceraikan. Pokoknya buanglah gue gitu. Kenapa aku ngomong gini? Karena satu, saat itu umur aku udah di atas kepala 3. Terus di samping itu juga aku punya keturunan, semua keluarga aku dan keluarga Adam tuh punya keturunan yang sulit untuk punya anak gitu. Terus aku suka yang mikirnya, aduh takutlah gitu, amit-amit gitu ya. Terus aku mikir kalau emang sulit ya udah, aku bilang aku siap untuk ditinggalin atau diceraikan atau apapun, karena emang tujuan kita nikah itu pengen punya keturunan. Terus akhirnya alhamdulillah banget guys, aku dan suami dikaruniai anak tuh. Karena memang dari keluarga aku dan keluarga suami, Alistair tuh cucu satu-satunya guys, cucu pertama. Jadi sebelum ada Alistair itu keluarga aku belum ada, mama aku belum ada cucu, dan dari keluarga Adam pun belum ada cucu gitu. Jadi bener-bener yang dari kedua belah pihak itu ketika tahu aku hamil, ketika Alistair gitu ada gitu di perut aku, jadi kedua belah pihak tuh bener-bener yang aduh, apapun bentuknya pokoknya yang penting anaknya sehat, karena itu penerus kedua belah keluarga gitu. Okay. One time, yeah, Adam. One time. Only one. One time. What's your finger? Okay. Come on. Pick up the headset. Pick up the headset. Yeah. Slap it down. Yeah. There we go. And again. That coconut has no idea. There you go. Okay, Rina. Best luck. Kiss, 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 kiss. Do you want some rum with that? That's a good idea. Yeah. Bit of Malibu. It's good. Pineapple. Okay, yay! Take a photo together. Jadi Alistair tuh cucu pertama guys dari kedua belah pihak. Jadi bener-bener waktu aku di dalam perut tuh dibawelin kedua belah keluarga, yang harus aku suruh jaga kesehatan lah demi ini ya, pokoknya demi segala macem lah. Pokoknya dia tuh anak yang diharap-harapkan gitu. Jadi aku bener-bener yang beban untuk menjaga kesehatan aku demi melahirkan. Sampai yang aduh banyak banget cerita ngelahirin si Alistair tuh. Tapi alhamdulillah si Alistair tuh anak yang baik banget. Jadi dari dalam perut tuh aku nggak pernah yang namanya ngerasain sakit atau ngerasain nggak enak. Karena sampai aku umur 9 bulan pun ya, itu aku melahirkan 38 weeks. 2 minggu lagi seharusnya baru brojol gitu. Waktu hamil Alistair pun guys, itu enak banget. Orang tuh nggak ada yang sadar kalau aku lagi hamil gitu. Karena emang alhamdulillah banget poster tubuh aku tuh nggak terlalu naik banget. Jadi ya yang meledung perutnya aja, itu alhamdulillah banget deh. Jadi yang lucunya tuh sampai besok Alistair ngelahirin, hari ini tuh aku masih main-main guys. Aku masih berenang, aku masih, wah pokoknya nggak kerasa deh melahirkan Alistair tuh sesuatu hal yang maha dahsyat, nikmat gitu. Buat ibu-ibu yang di luar sana, ingat aja ketika kita capek tuh, ingat aja kalau anak kita itu benar-benar sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Karena menurut aku apalagi yang dibanggain dari kita kalau bukan sesuatu hal yang amat sangat nggak bisa dibeli dengan apapun. Buat para istri-istri di luar sana yang lagi menunggu kelahiran atau lagi yang mengidam-idamkan kapan diberi momongan, semoga abis ini secepatnya dikasih momongan, amin. So everyone, thank you for watching and salam dari Australia. And kalau mau tahu sesuatu hal di Australia, kalian bisa komen below. So thank you for watching. Jangan lupa subscribe and happy Mother's Day. Jangan lupa bilang makasih and I love you mom. Dah. Serius guys. So everyone, thank you for watching and
Happy Mother's Day.